Edi. Ya. Sudah lama namanya Edi. Oh, Edi. Enak ditonton. Wah, Bo, lemah syahwat nih kayaknya. Wah, itu udah lapar. Makan dulu, Ki. Pisau. Kayak ngerti aja pisau tadinya. Kita lihat aja. Satu ini. Yang kualitasnya benar-benar ya, menggetarkan kancah musik. Pastinya Indie Best Camp. Jak ini the best of Indie Music hanya di Jak TV. Bye. Ya pemirsa, masih dengan tema kita pada pagi hari ini yaitu sembuh berkat iman, dan kami masih juga menunggu telepon interaktif Anda melalui di 02151551111 apabila Anda mempunyai seputar keluhan apa saja yang mungkin saat ini Anda sedang rasakan. Dan pemirsa, kalau misalnya mungkin Anda ingin mengetahui untuk informasi alamat dan nomor telepon dari Terapi Kolbu Bapak Ustadz Sony Sutrisna sudah tertera di layar kaca Anda, atau Anda bisa datang ke Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur, dan Anda bisa menghubunginya di nomor telepon di 021 858 2029 atau di 85 00 413. Dan kembali Pak Ustadz Sony Sutrisna akan menjelaskan tentang makna dari sembuh berkat iman. Silakan Pak Ustadz. Ya. Para pemirsa, setelah kita mengetahui bahwa ternyata memang ada korelasi antara ego dengan iman, antara iman kepada Allah dengan iman kepada para malaikat. Jadi memang benar bahwa apabila kita betul-betul mengimani atau percaya kepada Allah tanpa berbenturan dengan ego kita tadi, ternyata kadang-kadang pada saat kita berdoa tanpa kita sadari, kekuatan doa kita pun dapat menggerakkan kekuatan-kekuatan para malaikat. Nah, setelah itu ada lagi iman kepada kitab-kitab. Para pemirsa yang dimuliakan Allah, kalau kita coba amati kata-kata beriman kepada kitab-kitab, di sana jelas sekali terlihat jamak. Jadi lebih dari satu kitab. Ingat, rukun adalah pakem. Rukun adalah aturan main standar yang tidak bisa dirubah. Jadi kalau kita mau mengada-ada, ya kita harus rubah ini aturan main standar atau pakem. Nah, berdasarkan aturan main standar atau pakem atau rukun iman tadi, ternyata diwajibkan kepada kita, khususnya umat Islam, untuk beriman kepada kitab-kitab jamak. Nah, ternyata kitab-kitab ini terdiri dari 4. Taurat, Zabur, Injil, Al-Quran. Nah, kenapa kok seperti ini? Ternyata memang pada saat kita baca kitab suci Al-Quran, semua jelas di sana. Ada penjelasan semua. Namun ada beberapa yang memang kurang detail. Nah, ini detailnya ini bisa kita lihat di kitab-kitab sebelumnya. Entah itu mungkin ada di Taurat, entah itu mungkin ada di Zabur, entah itu mungkin ada di Injil. Sebagai satu contoh saja, kisah Siti Hajar. Kenapa kok beliau tiba-tiba ada di padang pasir bersama seorang bayi? Timbul pemikiran dalam diri kita, tega amat Nabi Ibrahim alaihissalam. Udah tahu istrinya sendirian bersama seorang bayi, kok ditinggal di tengah padang pasir yang demikian ganas pada saat itu, tanpa air lagi, sehingga harus berlari dari Safa ke Marwa. Kok tega banget? Kita saja yang bukan nabi nggak tega kita ninggal istri kita.
Ini seorang nabi besar, ninggal istrinya di padang pasir yang demikian lebat. Nah, ini penjelasannya ada di mana? Ternyata ini bisa kita dapat penjelasan ini di kitab-kitab sebelumnya. Nah, disinilah kenapa Islam meletakkan rukun iman pada kitab-kitab tadi. Supaya apa? Supaya kita mengetahui gambarannya secara komplit. Timbul pertanyaan, wah nanti kita bisa sesat, wah nanti kita bisa terjerumus. Para pemirsa, Islam telah memberikan patokan. Silahkan kita memahami apapun, asal jangan keluar dari umul kitab. Asal jangan keluar dari Al-Fatihah. Jadi selama itu masih bisa meresap di Al-Fatihah, berarti itulah yang merupakan intisari dari umul kitab. Jadi sekali lagi, kalau kita memang ingin menjalankan aturan main standar atau baku ini secara betul-betul komprehensif, itu ikutin apa yang dianjurkan oleh rukun iman, yaitu beriman kepada kitab-kitab. Ya. Baiklah Pak Ustadz, menarik sekali dan sepertinya sudah ada penelpon Pak Ustadz. Kita angkat telepon terlebih dahulu. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan siapa di mana? Dengan siapa dan di mana? Dari Pak Supri. Ya, Pak Supri di mana Pak Supri? Dengan Pak Supri dari Cikarang. Di Cikarang ya. Pak Supri, kalau saya boleh tahu Pak Supri usianya saat ini berapa Pak Supri? Pak Supri? 48, Bu. 48 tahun. Silakan Pak Supri langsung dengan Bapak Ustadz Sony Sutrisna ya. Silakan Pak Supri. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Ini Pak Ustadz, saya perut saya sakit. Dia semacam kayak panas, perih, nyeri. Sudah 4 bulan. Suka ada deg-degan. Deg-degannya ini yang bikin saya suka kadang-kadang ngedrop Pak Ustadz. Ya. Sudah lama dirasakannya Pak Supri? Udah hampir 4 bulan, Bu. Oh, sudah hampir 4 bulan ya Pak Supri ya? Iya. Selain perutnya rasanya panas, jantung berdebar-debar, ada lagi Pak Supri keluhan lainnya? Iya, itu lemes badan saya, kaki saya gitu lemes, rasanya karena mau tidur mulu. Iya, saat ini jadi yang dirasakan lemas ya? Iya, perut kayak Iya, iya. Baik Pak Supri, itu saja keluhan Anda pada pagi hari ini ya? Bu, deg-degannya ini kadang-kadang suka bikin saya ngedrop, Bu. Baik, baik. Nanti kami akan coba membahasnya dan menjawabnya ya Pak Supri ya. Iya, tapi setelah break berikut ini ya Pak ya. Iya Bu, makasih Bu. Baiklah pemirsa, nanti kami akan segera kembali. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah di Medika Natura Terapi Kolbu bersama Bapak Ustadz Sony Sutrisna. Satu ini. Yang kualitasnya benar-benar ya, menggetarkan kancah musik. Pastinya Indie Best Campus. Jak ini the best of ini music hanya di Jak TV. Ya pemirsa, kembali bersama kami dalam Medika Natura Terapi Kolbu bersama Bapak Ustadz Sony Sutrisna. Dan kami masih menunggu telepon interaktif Anda melalui di 021-5155-111. Saya mempunyai informasi yang sangat menarik sekali untuk pemirsa di rumah bahwa ada dua buku di depan saya ini. Salah satunya adalah Power of Soul, Sang Penyembuh. Kemudian satu lagi adalah Sholat Pembawa Periuk Rezeki. Anda bisa mendapatkannya di tempat terapi kolbu
di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur, ataupun mungkin Anda datang ke toko-toko buku terdekat. Ini sudah ada di sana juga pemirsa. Buku yang sangat menarik sekali dan harus kita miliki karena banyak sekali ilmu yang kita dapatkan dari kedua buku tersebut. Dan kini kami akan membahas tentang keluhan dari Bapak Supri di Cikarang yang berusia 48 tahun, mengeluhkan perutnya rasanya panas Pak Ustadz, kemudian jantung berdebar-debar. Kalau misalnya Pak Ustadz bisa memberikan deteksi, ini arahnya kemana Pak Ustadz? Dan bagaimana penyembuhan yang Pak Ustadz berikan? Iya, Pak Sukri, apa yang dialami oleh Pak Sukri kurang lebih mungkin hampir sama dengan narasumber yang kita hadirkan pada pagi ini. Tadi dari deteksi terlihat di rusuk bagian kanan itu agak sedikit mengeras energinya ya. Nah, ini diakibatkan oleh tekanan dari energi di kepala. Jadi di daerah kepala energinya sangat keras. Nah, mungkin bisa dicoba dengan banyak rileks, ya. Banyak santai. Mungkin pergi berlibur ya untuk menghilangi kejenuhan. Di samping itu juga mulai hindari makanan-makanan yang mengandung kolesterol. Ya, seperti udang, cumi, kepiting, ya, goreng-gorengan, terutama apalagi itu dihindari dulu. Nah, ketegangan di daerah kepala tadi itu mengakibatkan ketegangan di rusuk bagian kanan. Ketegangan di rusuk bagian kanan itulah yang mengakibatkan asam lambung naik, desak dia di daerah jalur tengah sini. Nah, akibatnya timbul rasa berdebar, timbul rasa cemas. Ya. Nah, ini kalau diperiksa di lab atau diperiksa di medis tidak akan terlihat. Ya. Jadi seolah-olah seperti kayak, aduh ini jangan-jangan saya kena jantung nih. Nanti diperiksa EKG jantung bagus. Wah jangan-jangan mungkin lever saya nih diperiksa SGPT, SGOT bagus. Ya. Nah tapi ada sesuatu yang nggak enak di badan kita. Ada sesuatu yang nggak beres. Bahkan bisa timbul psikis, ya, timbul rasa cemas, timbul rasa takut yang berlebihan akibat efek dari tadi. Nah, kalau dari yang tadi itu terlihat bahwa penyebabnya ternyata di bagian kepala. Saya pikir itu. Oh gitu ya Pak ya. Ya. Pak Supri, kalau misalnya mungkin Anda ingin langsung datang ke tempat terapi kolbu Bapak Ustadz Sony Sutrisna, Anda bisa langsung datang ke Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur, atau Anda bisa menghubunginya melalui di 021 858 2029 atau 8500413. Dan saya sekarang ingin berbincang-bincang dengan Ibu Ocha, salah satu mantan pasien dari Bapak Ustadz Sony Sutrisna. Apa kabar Bu Ocha? Sehat ya Bu? Kalau boleh saya bertanya, pertama kali Ibu datang ke tempat terapi kolbu, apa keluhan Ibu Bu? Mungkin saya tadi hampir sama dengan Bapak Sukri ya, dada saya berdebar, terasa ke dada kanan dan dada kiri. Sama saya juga waktu itu beranggapan takutnya saya ini jantung, karena irama jantung saya kan yang membuat psikis saya down pastinya gitu. Rasa percaya diri berkurang, lemes, susah tidur gitu Mbak. Nah ini apakah dirasakannya sudah lama Bu atau baru-baru ini atau bagaimana? 4 bulan lah saya merasakan itu. Apakah ada awalnya pemicunya sehingga Ibu merasa jantungnya nggak enak, berdebar-debar seperti itu? Ya, awalnya memang saya obat, awalnya memang saya nggak terlalu aware sama kesehatan gitu kan. Saya nggak pernah minum obat. Begitu saya sakit flu, ke dokter dikasih obat, itu membuat saya jantung saya berdebar langsung. Perasaannya nggak enak aja, ya berdebar-debar gitu. Pertama kali Ibu datang ke tempat terapi kolbu, apa yang Pak Ustadz berikan metode penyembuhannya kepada Ibu Ocha? Saya diterapi, di transfer energi. Berapa lama Bu? Pada saya saat 4 kali terapi. 4 kali terapi. 4 kali terapi. Iya. Dan pada saat di terapi di tempat terapi kolbu, berapa lama Bu diterapi oleh Pak Ustadz? Kalau sama ada setengah jam? Setengah jam ada. Hari pertama saya 1 jam. Hari pertama hampir 1 jam ya. Kurang Jadi, lebih lah. Kedatangan kedua, kemudian kedatangan ketiga sudah membaik dan kemudian penanganannya berkurang gitu ya. Karena kan awalnya saya masih minum obat tuh. Pada kedatangan pertama saya udah mulai nggak minum obat dan enak deh, bisa jadi tidur. Langsung bisa tidur ya Bu ya, langsung enak ya. Menarik sekali pemirsa, dan kami akan membahasnya jauh lebih dalam lagi. Untuk itu Anda jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Medika Natura Terapi Kolbu bersama Bapak Ustadz Sony Sutrisna.